Saya mau menyampaikan ke seluruh masjid-masjid, tolong jamaah pengajian-pengajian pakai kitab. 3 ini mesti ada di masjid. Akidah. Kami dulu di Muallimin nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah waktu sanawiyah. Waktu aliyah kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Bacakan kitab itu ke jamaah. Fikihnya waktu di Muallimin dulu Tuhfatut Tullab Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya waktu di Muallimin dulu Ihya Ulumuddin, tapi 4 jilid besar kali. Baca ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qansi. Cukuplah itu udah pengajian yang cerita ke sana, cerita kemari, cerita ke sana, cerita kemari. Bukan saya menyepelekan, bukan. Saya takut nanti jamaah ini udah ingat, asal ini ustadznya ini pasti dulunya sabar. Tengoknya, baru ditengoknya muka ustaz udah tahu ya ini tawakal nih. Coba berkitab. Saya kalau di dekat rumah saya pakai kitab. Kitab yang saya pakai Riyadhus Shalihin. Karena kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Itu yang saya paham. Tapi untuk saudara kita yang fikih, mengajar fikih lah di masjid kita, mengajar hadis, mengajar akidah. Sekarang kita baru masuk ke hadisnya. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari kitab apa diambilnya tadi? Sahih Al-Bukhari. Siapa nama periwayatnya tadi? Abdullah bin Abbas. Sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik. Inilah Abdullah bin Abbas. Saya kalau dibawa orang anak kecil, Ustadz tolong doakan anak saya doakan. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada anak kecil minta doakan. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau tak hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Daripada ditanyanya apa doa kau, kita tak tahu kan. Waktu Anas bin Malik apa doanya? Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya. Tapi bunyi banyak anak itu mesti banyak. Enggak ada aku sebut begitu. Hati-hati kalian, bini kalian nengok dari atas. Maaf ya Bu ya. Allahumma aksir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikanlah dia penghuni surga. Makanya kalau ada orang bawa anak kecil, doa Nabi kepada cucunya Hasan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Kalau ada orang bawa anak kecil ke saya campur 3 doa itu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahli jannah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, aku udah tua tak bisa aku menghafal. Doa pakai bahasa kita aja. Selamatkan anak ini dari sabu-sabu, dari lem kambing. Selamatkan anak ini dari mencuri besi-besi masjid. Selamatkan anak ini dari buah kecubung. Selamatkan dari ganja, selamatkan dari mabuk pertamak, selamatkan dari menjual tabung gas untuk beli narkoba. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Tahu orang sebelah lain doa kau nih, dengar. Nah, sekarang baru kita masuk teks hadisnya. Kitabnya Sahih Bukhari, riwayatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif. Panjang umur, sehat badan, kita nanti umroh bulan Oktober bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Nama terapelnya Grand Sapanauli. Hubungi nomor kontak berikut. Ongkos tanggung masing-masing. Dan nanti ziarah ke Taif. Di Taif itu ada makam Abdullah bin Abbas. Pas mau masuk pintu masjid, di sebelah kiri, di dalam itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi makamnya tidak boleh diziarahi karena Saudi tak boleh ziarah. Ziarah ke makam Nabi pun orang tuh marah. Kita udah mau nangis di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Haji. Nah, jadi awak nangis. Nah, udah siap-siap udah mau nangis. Akhirnya nangis juga keluar. Pas tanya, kenapa kau nangis? Dimarahi polisi itu tadi. Nah, jadi beliau meninggal. Dan sahabat Nabi yang paling banyak tafsir Al-Qur'annya adalah Abdullah bin Abbas. Kalau mau menengok tafsir Abdullah bin Abbas paling lengkap dalam kitab tafsir At-Tabari. Diriwayatkan oleh murid-muridnya.
Imam Ad-Dhahhak murid dia, Mujahid murid dia, Qatadah murid dia. Nah, ini semua adalah ahli tafsir. Nah, sekarang kita baru masuk ke teks hadisnya. Apa bunyi teks hadisnya? Ma min ayyamin, tidak ada hari selama 360 hari selama setahun 12 bulan ini. Al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh lebih dicintai Allah. Tidak ada hari selama 1 tahun ini yang beramal soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. 10 hari ini mana? Sudah lewat 4 hari. Karena hari ini sudah masuk tanggal apa pula 1 Juni? Tanggal 5 Zulhijjah ini. Hari Ahad tanggal 5, hari Senin tanggal 6, hari Selasa tanggal 7, hari Rabu tanggal 8, hari Kamis tanggal 9, hari Jumat tanggal 10. 4 hari sudah lewat, apa boleh buat? Tak bisa diulang balik. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah lewat 4 hari. Menangis air mata darah kita udah lewat 4 hari. Tinggal 6 hari lagi. 6 hari ini diisilah kata Nabi dengan amal yang soleh. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada amal yang lain. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan berjihad ke Palestina? Bagaimana dengan jihad berperang? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kalau ada orang yang keluar rumah membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tak pulang lagi ke rumah, hartanya habis, nyawanya habis, mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau belum bisa kita mati syahid, paling tidak kita isi yang 10 hari. 10 hari pun sudah lewat, tinggal 6 hari. Yang 6 hari ini kebetulan ini hari Ahad, tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kebetulan ini 1 Juni 2025. Apa saja amalnya? Amalnya ada 5. Apa saja amalnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau masuk TV ada iklannya. Amal yang pertama, amal yang paling disukai Allah adalah puasa. Jadi tolong besok ibu puasa. Puasa ibu besok jangan puasa sunat, tapi puasa qadha. Karena dulu ibu waktu mengandung anak pertama tak puasa 30 hari. Menyusukan tak puasa 30 hari. Menyusukan 2 tahun tak puasa 30 hari. Waktu mau diqadha tahun ketiga datang adiknya. Inilah ulah orang ini semua. Yang ketawa yang belum berbini pula. Ingat bapak, ingatkan bini istri, karena mereka sudah meninggalkan puasa untuk 1 anak 90 hari. Besok niatnya qadha besok. Nanti malam makan sahur. Aku berniat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Dapat 3. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin. Besok hari Senin kan? Dapat pahala puasa sunat 10 Zulhijjah besok. Kenapa Ustaz ingatkan ibu? Karena ibu yang banyak puasanya tinggal. Kemarin aja Ramadan hilang 7 hari. Rupanya suaminya 17 hari. Jadi bukan berarti laki-laki ini selamat tak ada tinggal puasanya. Yang laki-laki pun besok niat puasa qadha. Jangan sampai mati punya utang puasa. Utang puasa tak bisa dibayar pakai haji. Utang puasa tak bisa dibayar dengan istighfar. Utang puasa tak bisa dibayar pakai duit. Utang puasa mesti diqadha kalau dia sehat. Tapi kalau dia sakit udah mau mati, judul lagunya setengah napasku pergi. Bahasa kitanya ngap-ngap baung. Itu baru bisa bayar fidyah. Menurut Basnas 1 harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam, sesuai dengan standar lontong Medan. Dah, amal paling bagus puasa. Kenapa darah tersumbat ke otak? Karena paralonnya macet. Ini ada paralon ini dari jantung ini kan menyembur darah. Dari jantung ini menyembur darah nih ke otak.
Parolannya tersumbat. Kenapa parolan tersumbat? Karena banyak gula. Gara-gara minum teh, minum teh, minum teh. Itu maka bagus Masjid Al-Amal ini. Tak ada teh di atas meja. Bagus ini, bagus. Supaya jangan tersumbat otak Ustaz itu. Saya Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya to the point. Jangan kasih Ustaz kita teh manis. Karena Ustaz jarang olahraga. Ustaz pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, emak-emak wirid yasin, pengajian maghrib, pengajian isya, 1 hari 6 titik pengajian. Teh, 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 teh. Akhirnya Ustaz kena diabetes meletus. Kalau kalian sayang sama Ustaz, jangan kasih dia air teh. Tapi air putih kasih lah. Ini air putih pun tak ada. Parah kali kalian. Ini sebetulnya subuh saya paham. Kenapa? Karena semua pengurus sedang puasa sunnah. Jadi disangkanya Ustadz ini puasa juga. Ustadz kan mengajarkan puasa sunat 10 hari. Jadi kami puasa. Kami sangka Ustadz, aku musafir. Aku musafir. Ini subuh ini sebetulnya jadwal Al-Mukarram Ustadz Ustadz Musahur Siregar. Ini jadwal beliau. Mestinya pengurus kalian telepon Ustadz Musahur. Besok jadwal Ustadz kan? Iya. Ada yang mengundang Ustadz Somad ke Masjid Al-Amal. Kalau Ustadz mau datang, jumpa, datanglah. Tapi kalau tidak, mana tahu ada jadwal lain, kami maklum. Jadi begitu adabnya. Jangan tak kalian kasih tahu. Itu namanya pengurus tak beradab. Kasih tahu. Bukan berarti saya tak senang Ustadz datang, senang saya silaturahim. Tapi banyak masjid-masjid yang lain mungkin mengharapkan kedatangan karena dai kita kurang. Banyak sekarang orang tidak mau jadi ustadz. Yang paling payah mencari jodoh istri adalah ustadz. Kok ustadz tahu? Aku mengalami macam itu. Orang kalau minang anak gadis, ditanya, apa titel kau? SH, masuk, pengacara. Apa titel kau? SE, sarjana ekonomi, masuk. Tapi kau tanya, apa titel kau? SAG. Alam goib ini kata dia. Apa titel kau? LC, dari Mesir, LC. Lagi cemas ini katanya. Saya, cucu atuk saya 40 orang. Apa kata atuk saya? Cucuku 40 orang. Yang satu ini namanya Abdul Somad. Aku yang mengasih nama dia Abdul Somad. Jangan sekolahkan umum. Dia mesti sekolah agama. Aku mau dia jadi ulama. Kalau aku hidup, aku menanggung biaya kuliah dia. Kalau aku mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk biaya kuliah dia. Jadi saya jadi ustadz ini bukan mendadak jadi ustadz. Ada juga orang tak ada niatnya jadi ustadz. Cuman karena tak ada kerja lain jadi ustadz. Kalau aku tidak. Aku memang dari kecil disetting jadi ustadz. Bagiku jadi ustadz ini adalah takdir perjalanan hidup. Cucuku kata tok saya yang ini mesti jadi ulama. Kalau umurku panjang, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, itu kebun 2 hektar untuk biaya kuliah dia. Atuk saya meninggal tahun 1980. Meninggal dia tahun 80, pokok kelapa tuh pun ikut mati. Berjual, tak ada lagi. Tapi saya dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. S2 saya dapat beasiswa ke Maroko. S3 saya dapat lagi bantuan ke Sudan. Profesor saya dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Semuanya itu saya yakin karena barokah atuk saya berniat baik. Bapak kalau punya anak 5, punya anak 3, 1 tuh wakafkan ke agama Allah jadi ulama. Jangan takut anak tak makan. Kami sama Ustadz Siregar kurus begini bukan karena tak makan. Memang udah takdir kami begini. Jangan takut anak sekolah agama tak makan. Kalau ada orang yang takut menyekolahkan anak cucu ke agama takut tak makan, tolong bawakan dia ke rumah sakit. Periksakan. Jangan-jangan lambungnya dekat sama otaknya. Otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Disengaja dijauhkan Allah otak ini dengan lambung. Supaya apa? Supaya kita jangan berpikir hanya makan. Karena memang belum sarapan ini makan aja pikiran kita ini.
Kenapa darah macet masuk ke otak? Karena minyak. Dari mana minyak datang? Santan. Makan lontong Medan, santan. Soto Medan, santan. Kuah kacang berlemak, santan. Gorengan-gorengan, minyak. Minyak, santan, kolesterol tersumbat. Obat yang paling bagus puasa. Maka kalau ada bapak-bapak sakit-sakit, tak enak badan, asam urat, asam lambung, asam kumbang, asam sulfat, tidak ada obat lain, puasa. Makanya dalam hadis dikatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Ini banyak sekarang perempuan-perempuan ini puasa. Pas ditanya puasa apa? Diet. Dah. Berikutnya amalan yang kedua. Aku tak sanggup puasa Pak Ustadz. Ususku sudah kena mah akut. Yang tak sanggup puasa, amalan yang kedua, banyak-banyak sholat sunat. Bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. 5 malam. Pagi, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah, sholat subuh, terbit matahari, sholat sunat isyraq. Nah, ini nanti habis pengajian ini kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ada waktunya tidak? Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah satu lagi, syuruk. Jam berapa syuruk di Medan? Kadang lebih percaya kita sama Google daripada orang zaman sekarang. Mohon maaf ya Pak, bukan tak percaya. Cara mencarinya, waktu sholat Medan. Waktu sholat Medan terbitnya 6:14. Waktu lewat matahari di atas bumi 6:14 itu tidak boleh sholat, karena itu waktu tanduk setan. Jadi matahari itu bulat begini, bulat matahari itu terbit. Waktu dia terbit itu datang setan menghampiri, itulah waktu tanduk setan. Kalau ada orang pas jumpa, apa kabar bro? Sehat setan bilang. Itu namanya waktu tanduk setan. Berapa lama? Setinggi tombak kaidah ram'in. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Sekarang menurut waktu Medan terbit matahari 6:12, 6:14, tambah 12 berarti 6:26 sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. 6:26. Niatnya usolli sunnatal isyraq rakaatain. Bagi yang Al-Wasliyah sama NU sama Perti, bagi Muhammadiyah tak usah pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Tak usah berkelahi masalah usolli tak usolli ini. Dulu di Medan ini orang berkelahi masalah usolli tak usolli. Sekarang alhamdulillah tak berkelahi lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang. Nah, jadi yang paling bagus sholat sunat. Aku tak bisa puasa Pak Ustadz, ususku berlubang, sholat sunat. Aku tak bisa sholat sunat Pak Ustadz, lututku sakit kali. Yang ketiga, banyak-banyak baca Quran. 1 jam 1 juz, 1 hari 3 juz, 10 hari 30 juz. Kalau cuma 3 juz, enteng lah, encer lah. Aku 4 juz bisa, juz melon, juz pokat, juz mangga. Aku tak bisa baca Quran Pak Ustadz, asal ku tengok Quran itu bersatu titiknya. Masih ada harapan lagi. Apa dia? Zikir. Zikir. Afdalul zikri fa'lam, seafdal zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi sebetulnya Pak Imam tadi mau berzikir. Imam tadi mau berzikir sebetulnya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah 100. Cuman datang pengurus berbisik dari belakang, jangan lama-lama. Jadi aku tengok itu semua, aku amati, bukan tak aku tengok. Jangan gara-gara ada pengajian tak berzikir, ini tak betul. Berzikir ini sunnah. Aku nanti kalau di akhirat ditanya malaikat, kenapa jamaah Masjid Al-Amal subuh Ahad tanggal 5 Zulhijjah tak berzikir?
Kata imam, aku dilarang pengurus. Ditanya pengurus, kenapa kau larang berzikir? Karena menghormati Ustaz Somad. Aku yang kena. Aku tak ada nyuruh ya. Aku tak ada pesan. Usahakan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sunnah berzikir. Saya setiap jadi imam, tanya pengurus-pengurus nih. Setiap saya jadi imam, walaupun musafir, zikir tak pernah saya hilangkan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau kebetulan imam subuh di hotel, di rumah, di mana, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya itu tidak, la. Pas lafaz Allahnya itu ke jantung. La ilaha illallah. Bagi yang mau menggoyangkan kepala. Yang tidak, ya tak usah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tidak ada wajib menggoyangkan kepala. Ini kadang orang ini asal berzikir goyang kepala, asal gini goyang kepala. Pasti tanya kenapa gue goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang. Tapi saya tengok Pak Ustadz, orang-orang tarekat Naksabandiyah itu tak ada zikirnya kuat-kuat, tasbihnya aja berputar. Itu namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat itu di dalam nih, tak berbunyi, tak bersuara. Zikirnya Allah, 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 Allah. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Satu hari. 5000 wajib satu hari. Allah, Allah. Supaya kita tak banyak bercakap. Ustaz banyak bercakap. Aku memang ceramah, mesti bercakap. Ada memang orang wajib dia bercakap. Siapa itu yang wajib bercakap? Ulama. Wajib dia bercakap. Menyampaikan ayat Quran hadis Nabi. Siapa lagi yang wajib bercakap? Parlemen. Parle bahasa Perancis. Artinya bercakap. Parlemen tempat orang bercakap. Makanya kalau ada anggota parlemen tak bercakap, makan gaji buta, makan duit haram, makan duit rakyat. Mesti bercakap dia di situ. Mengeluarkan perda, peraturan daerah. Mengeluarkan undang-undang, mesti dia bercakap. Yang tak boleh bercakap siapa? Tukang. Tukang tak boleh bercakap. Karena kalau dia bercakap berhenti batu bata. Supir tak boleh bercakap. Di Eropa itu tertulis don't speak, no speaking. Dilarang ngomong ke supir. Kenapa? Karena dia bercakap salah konsen. Apa kau bilang tadi? Iya betul. Masuk. Pindah alam langsung. Hah? Puasa tak sanggup Pak Ustadz. Sholat sunat, sakit lutut, encok, asam urat, baca Quran. Mata rabun, zikir. Zikir tak bisa, keluar duit. Infak, sodakoh, wakaf, bantu masjid, bantu. 5 amal yang utama di bulan. Tak juga sanggup, mati aja lah. Apalah guna hidup, buat semak medannya aja. Buat macet jalan Singamangaraja aja. Cemana lah kami mau mati Pak Ustadz? Belum mati lagi. Ada jenazah lewat, ikut. Nampak jenazah yang ikut. Daripada habis besi-besi masjid ini nanti. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur kita supaya kita bisa beramal soleh. Apalah hidup ini? Apalah hidup ini? Mau ku tanya dulu. Saya kalau yang tua segan saya, yang anak-anak muda lah tanya. Mana anak muda tanya. Itulah yang menunduk. Bang, kasihlah saya definisi hidup. Apalah itu hidup? Hidup itu menunggu mati. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu nih. Aku muak kali lah menunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Supaya kita tidak muak kali dikasih kegiatan. Bangun masjid, dikirimnya bidadari-bidadari surga. Kusangka aku lah yang paling tinggi duduk di kursi ini. Rupanya ada yang paling lebih tinggi lagi. Ini bangsawan ini, bangsa yang dekat di awan. Nah, supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa. Puasa, sholat, baca Quran, zikir, sodakoh. Kawan yang katanya kawan akrab, kawan dekat, ini kawan bro, besti, teman saya. Ingat, seakrab-akrabnya kawan,
kita mati, dia makan ayam. Bubur kacang hijau, tahlil malam ke-7. Malam ke-3, malam ke-7, malam 40, 100 hari, 1000 hari, haul. Mati kita. Enak dia menjawab. Sedap kali, untung kau mati, kata dia. Nah, bini yang katanya sehidup semati, adik sehidup semati, pas mati kita, kau hidup, aku mati. Harta kita berubah. Harta yang katanya kita cari bersama berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Yang kekal dibawa mati ini 5. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lagu ini tidak boleh dinyanyikan dalam 2 momen. Pertama, waktu acara orang nikah. Jangan ibu nyanyikan lagu itu pas nanti ada orang nikah. Kalau nikah itu lagu yang bahagia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Semangat dia. Ini enggak. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu dari jamaah Masjid Al-Amal. Janganlah mau. Menangislah kedua mempelai itu. Yang kedua, lagu ini tidak boleh dinyanyikan waktu pejabat datang ke masjid sini pas safari Ramadan. Pas safari Ramadan datang gubernur, datang wali kota kemari, jangan kalian nyanyikan lagu ini. Tak cair bantuan. Kupesankan sekarang daripada tak selesai masjid ini. Tengok pelapon belum berpasang di luar sana. Kalau menyambut bupati itu tepukkanlah gendang, kempang kelempong. Selamat datang Bapak Bupati. La 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 la. Barulah setelah mereka pulang barulah janganlah mau disanjung-sanjung, duitnya udah keluar. Itulah kaji kita subuh ini. Kalau ditanya orang, siapa tadi yang menyampaikan hadis tadi? Ustaz Somad. Dari kitab apa hadisnya? Sahih Bukhari. Siapa periwayatnya? Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Entah apa bunyinya tadi ya. Tak usah dihafal. Share aja video di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.